Financial yang tidak menentu tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan Bapak Pajar dan keluarga. Ditambah keadaan sang istri yang memerlukan pengobatan, tentunya biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Doa kepada Sang Pencipta selalu ia panjatkan setiap waktunya. Dia berharap akan diberikan sedikit rezeki untuk menghidupi keluarga dan mengobati sang istri. Bapak Pajar selalu berharap dan berdoa untuk kesehatan sang istri. Dia mengharapkan suatu keajaiban agar sang istri bisa tertawa dan bersenda gurau dengan dia dan anak-anaknya lagi. Kesulitannya sekarang bertambah. Rumah yang mereka tempati bukan lagi merupakan milik mereka. Rumah ini sudah Pak Pajar jual untuk mengobati sang istri yang sudah lebih dari 3 tahun dalam keadaan sakit. Tetapi atas kebaikan pemilik rumah, mereka diizinkan untuk berteduh dan hidup di rumah yang dulunya milik mereka. Hidup yang serba berkecukupan dulu pernah mereka rasakan. Sudah jauh berbeda dari kenyataan sekarang, di mana perjuangan hidup mereka rasakan jauh lebih berat. Kalau kenalnya mungkin udah cukup lama ya, udah dari 10 tahunan. Sebelum kami tinggal di sini dulu sudah kenal. Bapak Pajar dulunya ada usaha buka warung makan ya di daerah Mutiara sana. Kemudian kita sama-sama ngambil rumah di sini, kurang lebih udah 8 tahun. Kalau kami kenal dengan Pak Pajar ini lebih kurang 7 tahun semenjak kami sama-sama mengambil rumah di sini. Dan kebetulan rumah Pak Pajar ini bersebelahan dengan rumah kami. Ya sebelum istrinya sakit itu ya, mungkin udah lebih dari 3 tahun yang lalu ya. Ya keluarga Bapak Pajar seperti keluarga biasa ya, yang punya penghasilan, punya usaha dulunya kan, anak-anaknya sekolah. Ya kemudian setelah istrinya sakit, Bapak Pajar akhirnya nggak bisa lagi mengusaha karena nggak ada yang jagain istrinya. Kalau menurut kami ya keluarga memang kami satu dekat, berdampingan rumah, sehingga kayak seperti keluarga sendiri. Kami juga peduli kalau memang kebetulan orang rumah lagi sedang tidak punya ada kerjaan, orang rumah kesini membantu kan semenjak istri Pak Pajar ini sakit. Kalau bantuan ya paling dari keluarga sama tetangga. Kalau dari instansi apa-apa belum ada. Nah, kalau bantuan itu sama dengan seperti Pak Syukur tadi, itu bantuan dari keluarga, pihak keluarga dan tetangga. Tapi kalau dari pemerintah setempat itu belum ada. Pernah dulu kami mengajukan dengan pemerintah setempat di sini. Maksud kami itu mohon pedulilah. Pemerintah maupun kalau masyarakat sudah peduli, tapi namun pemerintah sini belum ada yang peduli. Jadi kami mohon kiranya dihimbau bahwa pemerintah memikirkan orang-orang seperti istri Pak Pajar ini. Pemirsa setia Kotak Amal Sriwijaya TV, saya masih bersama dengan keluarga Bapak Pajar dan sudah tiba saatnya untuk kita berbagi. Jadi saya mewakili dari Sriwijaya TV dan pemirsa Sriwijaya TV yang sudah mengirimkan bantuan, ingin memberikan bantuan kepada Bapak Pajar dan keluarga. Ini Bapak Pajar bantuannya tidak diterima Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat pemirsa Sriwijaya TV yang sudah memberi bantuan buat kami sekeluarga. Semoga dapat menyambung hidup dan untuk mengobati ibu yang akan datang. Juga kepada Sriwijaya dan seluruh kru-krunya kami ucapkan terima kasih banyak.
Ya, itu dia tadi pemirsa kisah hidup dari Bapak Fajar dan keluarga. Kisah ini mengajarkan kita untuk lebih bersyukur dengan apa yang kita punya dan kepada pemerintah agar lebih tepat sasaran dalam memberikan bantuan. Untuk pemirsa di rumah yang ingin mengirimkan bantuan bisa melalui rekening kita di bawah ini. Berapapun dan apapun bantuan Anda sangat berarti untuk mereka yang membutuhkan. Saya Kiki Rizkia beserta kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.